Hai semuanya, perkenalkan nama saya Karen Hapukrewi. Saya adalah salah satu mahasiswi dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan membuat tugas video dengan mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. So, stay tune! Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama mengenai kerangka kerja interaksi. Kerangka kerja interaksi adalah struktur konseptual yang menggambarkan siklus dialog antara pengguna dan juga sistem, meliputi tujuan, eksekusi, dan evaluasi. Kerangka ini terdiri dari 4 komponen utama, yaitu pengguna, sistem, input, dan output, yang bertujuan untuk menciptakan antarmuka yang efisien. Komponen utama kerangka kerja interaksi. Yang pertama ada pengguna atau user, manusia yang menggunakan komputer untuk menyelesaikan tugas. Yang kedua sistem atau komputer, perangkat keras atau perangkat lunak yang merespon tindakan pengguna. Yang ketiga ada input atau eksekusi, tindakan yang dilakukan pengguna untuk memanipulasi objek dalam sistem, misalnya klik ataupun mengetik. Dan yang keempat yaitu output atau evaluasi, umpan balik yang diberikan sistem kepada pengguna, misalnya tampilan layar maupun suara. Pembahasan yang kedua yaitu siklus interaksi. Siklus interaksi adalah proses komunikasi antara pengguna dan komputer yang terjadi secara berulang sampai tujuan pengguna tercapai. Model ini dikenal dari Donald Roman. Proses terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, tujuan atau goal, yaitu pengguna memiliki sesuatu yang ingin dicapai. Yang kedua, niat atau intention, pengguna menentukan apa yang akan dilakukan. Yang ketiga adalah aksi, pengguna melakukan tindakan pada sistem. Yang keempat, eksekusi, sistem menjalankan perintah dari pengguna. Yang kelima ada persepsi, pengguna melihat hasil dari sistem. Dan yang keenam ada interpretasi, atau pengguna memahami hasil tersebut. Dan yang ketujuh yaitu evaluasi, pengguna menilai apakah tujuan tersebut sudah dicapai. Siklus ini akan terus berulang sampai pengguna merasa tujuan yang diinginkan sudah terpenuhi. Pembahasan yang ketiga yaitu ergonomi. Ergonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana menyesuaikan alat, sistem, dan lingkungan kerja dengan kemampuan dan kenyamanan manusia agar lebih aman, sehat, dan efisien. Dalam konteks interaksi manusia dan komputer, ergonomi fokus pada bagaimana pengguna bisa menggunakan komputer dengan nyaman dan tidak menimbulkan kelelahan atau cedera. Tujuan dari ergonomi meningkatkan kenyamanan pengguna, mengurangi risiko cedera, dan meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Pembahasan yang keempat ada pada prinsip-prinsip ergonomi. Prinsip ergonomi adalah pedoman agar manusia bisa bekerja atau menggunakan sistem dengan nyaman, aman, dan efisien. Nah, di sini saya akan menjelaskan 5 prinsip utamanya. Yang pertama, menyesuaikan pekerjaan dengan manusia. Alat, sistem, dan lingkungan harus disesuaikan dengan kemampuan manusia, bukan sebaliknya. Yang kedua, posisi kerja yang nyaman. Tubuh harus berada dalam posisi alami, artinya tidak membungkuk atau tegang, agar tidak cepat lelah. Yang ketiga, mengurangi beban fisik berlebihan. Hindari gerakan yang terlalu berat, berulang, atau memaksa tubuh. Yang keempat, meminimalkan gerakan yang tidak perlu. Tata letak alat harus efisien supaya pengguna tidak perlu banyak gerak. Dan yang kelima terakhir, memperhatikan keselamatan dan kesehatan. Lingkungan kerja harus aman agar terhindar dari cedera atau gangguan kesehatan. Dan pembahasan yang terakhir yaitu gaya interaksi. Gaya interaksi adalah cara pengguna berkomunikasi dan berinteraksi dengan sistem komputer untuk menjalankan suatu tugas. Ada beberapa gaya interaksi yang umum. Yang pertama ada command line atau baris perintah. Pengguna mengetik perintah langsung menggunakan teks. Contoh di command prompt atau terminal. Cepat untuk pengguna alih, tapi sulit untuk pemula. Yang kedua ada menu.
Pengguna memilih perintah dari daftar menu yang tersedia, artinya mudah digunakan karena tidak perlu menghafal perintah. Yang ketiga, ada form atau isian. Pengguna mengisi data pada kolom-kolom yang sudah disediakan, cocok untuk input data seperti pendaftaran atau login. Yang keempat, ada pada direct manipulation atau manipulasi langsung. Pengguna berinteraksi langsung dengan objek di layar, contoh drag dan drop file di Windows Explorer, yaitu lebih intuitif dan mudah dipahami. Dan yang kelima, ada natural language atau bahasa alami. Pengguna berinteraksi menggunakan bahasa sehari-hari, contoh menggunakan Google Assistant atau chatbot. Sangat mudah tapi kadang sistem belum selalu akurat. Jadi inti dari gaya interaksi yaitu menentukan bagaimana pengguna memberi perintah dan menerima respon dari komputer, sehingga harus dirancang agar mudah, cepat, dan nyaman digunakan. Baik, segitu dulu pembahasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.